yang paling kencang paling gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ni'matil tammah wa rahmatil 'ammah sayyidina Muhammadin wa Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. وبعد التحية قال تعالى في آيته الكريمة بسم الله dengerin pengajian walaupun tidak paham dapat pahala. Ditambah lagi pahalanya ada yang ngaji dijawab dengan kalimat thayyibah. Ada yang salawat dijawabnya sallallahu alaihi. Ya semangat biar kompak. Saya komando gitu karena saya berhenti belum kembali. Setuju? Ya coba dulu Allah ya. Jangan panjang-panjang. Kasihan dua item kenapa? Walau mudah-mudahan guru-guru kita semua diberikan kesehatan. Wabil khusus segenap panitia majelis taklim Sabilul Hidayah yang dari kita repot banget tuh semuanya diadain. Kalau di Sarawak biasanya pakai sewa teh, sewa pang, potong dom, potong syaf, potong orang dan yang kedua mau dipotong. Ya mudah-mudahan segala jadi payah ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kepada para ibu-ibu yang cantik jelita. Saya takjub datang ke Hongkong di satu ini ada Syahrini, ada Nikita Willy, di belakang kita Dirjani. Mata Allah itu lihayani. Mudah-mudahan dimanapun kita berada senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kenal maka tak sayang. Saya ini putri dari bapak saya. Ya iya, putrinya kayak Jehovah cuma. Dulu sempat ada di aksi Asia Indonesia dengan dukungan caranya ketik aksi spasi Aziza kirim ke nomor SMS orang. Padahal saya kesinggung. Tapi alhamdulillah ada hikmahnya datang kayak di tempat
kajian. Mudah-mudahan kita semua dapat ilmu manfaat. Amin. Adapun kita kata Nabi, man salaka thariqan yadkhulu man sallallahu thariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang keluar rumah mencari ilmu, dimudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu. Kan pengen dunia pakai ilmu, betul? Karena akhirat juga pakai ilmu. Pengen dua-duanya juga pakai ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi wa man aradahuma fa'alaihima bi'ilmi fa'alaihima bi'ilmi. Kalau kayaknya ngajinya ngobrol seragam belum lunas sih. Pengen dunia pakai ilmu, pengen akhirat pakai ilmu. Mudah-mudahan semuanya kita jadi saksi telah nanti datang syafaat Usman dunia. Amin ya Allah. Dengan tema kunci terangkan kebahagiaan. Semuanya kita pengen tentram, betul. Semuanya ini kita pengen tenang. Tapi namanya di alam dunia, nanti tetap boleh sementara. Sekarang punya duit, besoknya sekarang ada pasangan, besoknya diambil maling atau diambil orang. Karena itulah dunia. Jadi kita punya dunia bukan dimasukin ke hati, cuma malah jangan saja. Kalau masuk ke hati susah. Tetangga punya gorden baru, kita pakai seminggu. Baru punya gorden baru, gimana punya mobil baru, modal. Jangan terlalu cinta dunia, semua lagi bakal mati. Orang kaya mati, orang miskin raja-raja, rakyat-raja, maeti, ajiga masih ada mati. Oma duluan, saya belakangan gak apa-apa. Kalau saya belakangan, ibu duluan, jangan apa-apa. Yang penting kita berdoa meninggal dalam dan bersama kami. Amin ya Rabbal. Badanku tak berharga setelah tinggal nyawa. Ada istri tercinta tak lagi sudi bersama. Secepatnya jasad dipendam dikubur tak putih. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kabar yang tidak kasur empuk bilang putih. Ini harus berpindah terwujud kalau selama ini diri berhiaskan emas intan bermata berbatikkan air, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang terputuslah pergaulan, terwujudlah sendirian diri terputus. Gak ada yang nyangka jemblomok. Saya pengajiannya kemasannya senang dakwah. Kalau nggak di Allah masih kok bisa pakai musik ketika joget dulu. Boleh. Jangan pakai paranik ya. Kalau seperti diharapin lagu diharapin dan enak, betul nggak? Kalau kata seni ya Allah, di Mekah di Madinah gimana panjang-panjang ya si waktu nama orang dan rasa makhluk ada seni betul nggak? Ya Allah pindah ke Jawa Timur. Subuh-subuh aki-aki gak ada giginya. Tapi pada semua kata ini ya. Apa gue ya sih tamat tamat orang beres-beres. Tamatnya ada abilah makin watah wanyada. Abilah makin watah wanyada. Abilah abil watah sakit pikun pindah surat ini.
aja, bupati mati banyak yang mau gantiin, betul Bu? Presiden belum kayak mati rame sampai sidang MK, betul betul. Tapi kiai ulama satu wafat 10-20 tahun baru ada yang gantiin, itu pun belum tentu sama kualitas keilmuannya, betul? Oleh karenanya yuk jadikan anak-anak kita menjadi seorang ulama di pondok pesantren ataupun pengajian di desa, di kota dan di mana-mana. Jangan takut. Kalau di Selatan banyak protes tuh. Ajinya, emang anak kita masuk ke pesantren yang keluar jadi apa? Jadi orang. Masa yang keluar pesantren jadi ondel-ondel. Ibu nanam padi, rumput ikut, betul Bu? Nanam rumput padi, rumput ikut, betul? Tanam ilmu agama, dunia bakal ngikutin kerja. Jangan takut. Ini masa kan pesantren di dalam bapaknya. Pak, ada pengen pesantren siapa? Jangan. Bapak bilang jangan. Emang kenapa Pak? Paling pesantren, paling proyek tahlil. Proyek tahlil. Tapi kalau malam Jumat ada burung hantu. Apa kalau dijawab burung hantu? Pak burung RT sibuk ngelakuin siap ada apa deh? Ada enak. Besok ada yang mati lumayan hubungan tahlil. Apa kata lu bener deh? Pasti lagi udah habis. Maksud semua kayak dimakin. Tapi bukan. Inna ilaihi raji'un. Apa kata lu bener banget? Nyampe. Ternyata siapa yang meninggal di pangkuannya Bahru. Artinya apa? Anak soleh pasti pinter, tapi anak pinter belum tentu soleh, betul? Oleh karena saya titip al-ummu madrasatul ula. Ibu pendidikan utama. Walaupun suami jauh, anak jauh diperhatikan lewat handphone, WhatsApp, kalau bisa aja. Allah. Al-ummu madrasatul ula. Ibu pendidikan utama, suami usaha, suami dagang, pegel. Minta sama Allah, Rabbana hablana, ya Allah ini makatina ya hati. Udah mama angkara deh aku makatina baik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta doa biar punya anak dan pasangan yang soleh dan solehah. Amin. Mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Jawa boleh. Kemarin saya tadi mau orang sombong, orang berdoa pakai bahasa Jawa, oh ya Allah, kita kayak ini ya Allah. Orang bilang, doa boleh pakai bahasa apapun, sing penting yakin mintanya ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beres sholat, suami datang, cium tangan pulang balik, suka Bu? Suka. Apa Bu? Lebaran jauh suaminya di Indonesia ya Bu ya. Ya Allah, belum ketemu jodohnya, ada belum siapa yang macam tapi ada santri di kerawang saya banyak. Allah, suami datang senyum. Ini mas suami datang, bibir bawah ke kanan, bibir atas ke kiri, menyon kan bibir. Senyum sama suami kalau punya duit, punya duit tak kalian dan apa? Mau dulu apa mau dulu? Padahal baik sampai nanya kuat punya duit. Sama apa sih? Sama Quran biar terserah apa suami insya hanya istri yang pergi bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Yang punya cinta sejati yang akan tetap setia dari hidup bahkan sampai hidup lagi. Kata Nabi khairun nisa'in nazarta ilaiha saraka, sebaik-baiknya wanita dipandang suami pandai menghiburnya. Alis bedaknya pakai kampur bagus, alis kemudian pada sifat makannya dekat cenderung ini mah alis kalau makan enak. Tapi saya tuh sebenarnya murah kalau uang berhujan ya persis kalau gue wa in amal tahan atau angka apabila
cek. Ya Allah udah kayak lato-lato, mau dua ya. Iya udah. Satu aja Pak Haji. Ya Allah banyak. Satu aja. Ya Allah. Alhamdulillah. Nyampe kemana tadi ngajinya ya? Hah? Nyampe Wonosobo. Sampai ke Wonosobo. Alhamdulillah. Kata Nabi khairun nisa in nazarta ilaiha saratka. Sebaik-baiknya wanita dipandang suami pandai menghibur hati. Senyum-senyum amat sama suami, biarin suami kita gak pulang-pulang, yang penting ngirimin. Allah. Bagian lagi kita hitam juga yang penting banyak. Astagfirullahaladzim. Jadi suami gak penting-penting amat, yang penting banyakin. Kalau pakai iman enak Bu, suami datang bawa duit, gak bawa duit, alhamdulillah. Ada sisanya papa kita tabungin, gak ada, gak apa-apa, nanti rezeki dari Allah. No, pakai iman, gak pakai iman boro-boro. Suami datang bawa duit, gak bawa duit, bibir bawa ke kanan, bibir atas ke kiri, menyon bibirnya, kayak orang stroke. Pakai dikaji dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura pemaksa amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, barakat, bakal dibukain pintu-pintu berkah dari atas langit. Alhamdulillah. Makanya titip di mana beduk azan dipukul, azan dikumandangin, buru-buru yang lagi tandur, yang lagi maju, berhenti dulu maju, yang lagi ngarit di kebun, simpen dulu aritna, yuk kita sholat dari waktu. Nah, insya Allah ibu dimanapun berada, apapun keadaannya, tapi iman dan takwa kita tetap kepada Allah Subhanahu. Lafatahna alaihim barakat, bakal dibukain pintu-pintu berkah dari atas langit. Alhamdulillah. Rezeki kalau kata Imam Ghazali bukan duit doang. Duit ibu semata sementara. Sekarang dapat, besoknya betul kan? Ada lagi di atas duit, di atas rezekinya apa tuh? Anak yang soleh dan soleh. Apabila anak ada meninggal malam kukus paeh, inkoto amalu, semua amalnya bakal terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua sedekah jariah, yang ketiganya doa daripada anak yang soleh dan ilmu yang kita ngaji. Udah tua yang ada kalau ngaji jadi tembok, mundur nyender, habis nyender kaki ke depan. Iya, pijitin dengkul, pijitin pinggang, udah pada encok semua gitu. Ngaji ya ngaji denger doang, tapi insya Allah ini jadi bukti kelak dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ilmu susah dapatnya. Mau sedekah juga yang kita juga susah nyarinya. Sedekah bukan dengan harta, senyum, sedekah, bantuin orang, sedekah, menghindarkan duri di jalan raya pun itu namanya sedekah. Jadi sedekah bukan hanya harta, tapi kebaikan apapun kita jadikan sedekah, insya Allah berlipat ganda. Amin ya rabbal. Di mana kita mengeluarkan satu kebaikan, kata Allah, bukan berkurang tapi bertambah 10 kali lipat. Coba hitung bareng-bareng. 10 diambil 1 9.
Katanya ditambah 10 kali lipat. Beda matematika Allah sama matematika kita. Matematika kita mah ngurangin, ngurangin. Makanya banyak orang yang korek merek jahe, merek hese. Tapi kalau matematika Allah 10 diambil 1 19 kan ditambah 10 kali lipat. 10 diambil 1 19, 10 diambil 2 28. Allahu Akbar. Allah. Siapa mengeluarkan satu kebaikan kata Allah bukan kurang ditambah 10 kali lipat. Kita parang biar mati banyak limitnya. Ayo 10 diambil 1 19, 10 diambil 2 10 diambil 3 30 7, 10 diambil 4 40 6, 10 diambil 5 55 yang pegal banget ya. 10 diambil 6 60 4, 10 diambil 7 70 3, 10 diambil 8 80 2, 10 diambil 9 90 1, 10 diambil 10 100. Tuh janji Allah dari Al-Quran. Sekarang sedekah jariah 1000 2000 besok diganti 1 juta 2 juta. Amin ya Rabbal. Gak ada, semuanya ke alam kubur pakai baju kain kafan. Emang ada kain kafan ada kantongnya? Gak ada, pakai jangan dipikirin. Sertifikat tanah jangan dipikirin. Sertifikat sawah jangan dipikirin. Ya mudah-mudahan kita semua dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah jariah. Yang ketiganya mungkin bisa jadi harapan kita semua. Apa doa daripada anak yang soleh. Aziza nggak enak punya anak. Kita tadi gimana belum punya anak? Anak ini nggak ada tokonya, betul Bu. Aziza dulu 4 tahun nggak punya anak. Habis menikah kecapean. Kalau kata orang Sunda kagak namper. Susah jadi peti suami. Darinya ketemunya nenek-nenek lagi. Tapi ada ijazah, siapa tahu bisa ditulis. Ijazah Aziza dapat dari Habib Al-Habsyi. Aziza kalau pengen punya anak, coba yang pertama dilakuin minta maaf, minta ridho sama suami. Begitupun suami sama istri, minta maaf, minta ridho sama istri. Karena banyak dosa yang terjadi di antara suami dan istri. Suami istri ini kalau kata abah saya, Aziza berumah tangga nih harus wasyawirhum fil amr. Musyawarah dalam segala halnya. Ada suami istri gak pernah ngobrol. Istrinya punya anting sebelah, suaminya pun punya sepeda, bannya cuma sebelah. Gak pernah ngobrol. Kata istri ini kasihan amat ya. Suami saya mau kerja lah sepedanya bannya cuma sebelah. Suaminya juga sama karena gak pernah ngobrol sama istri, gak pernah musyawarah. Kasihan amat ya istri saya punya anting cuma sebelah. Akhirnya suami istri berangkat ke pasar masing-masing. Itu tukerin ban sepeda sebelah, yang satu tukerin anting sebelah. Akhirnya mereka berdua pulang bawa anting segede ban sepeda. Semuanya mesti musyawarah, betul kan? Yang keduanya repok. Apa itu repok? Ketika suami ngomong, istri dengerin. Ketika istri ngomong, suaminya pun dengerin. Kalau rok semua nggak ramai. Contoh, Pak, cicak, Ma, ular. Tapi kalau semuanya pun nggak bagus, betul kan? Jadi menjaga komunikasi antara suami, apalagi ibu yang mungkin jauh sama pasangannya, jauh sama suaminya, suami jauh sama istrinya, tetap jaga dengan komunikasi. Sekarang udah enak, video call ada, telepon bisa, WhatsApp gampang, tinggal gimana saja ngatur tata bahasanya. Kadang kalau misalkan di WhatsApp tulis lagi apain, lagi lagi apa sih? Ya, kadang kata-kata beda titik aja, nada bacanya suka berbeda, betul nggak? Makanya husnudzon,
berbaik sangka. Ketika suami lagi ngoceh, lagi ngomong, ketika kita lagi mengeluarkan, bilang lupa saya mau ngoceh nih, dengerin aja dulu. Karena perempuan itu mengeluarkan dari satu hari bisa lebih dari 20.000 kata. Dan multifungsi kalau perempuan, Bu, nyusuin sambil ngegosok kaki, tutupin kulkas, tidur, bisa, betul nggak? Coba kalau laki-laki, pegang anduk, di mana, ngambil baju, donot di mana aja. Karena emang perempuan, ketika kita punya duit, kita bisa nggak butuh sama laki-laki, betul kan? Tapi kalau laki-laki, segimanapun duitnya banyak, tetap butuh perempuan. Sama halnya kita bermasyarakat, berorganisasi, walaupun jauh dari keluarga, kita banyak saudara kita ini kayak tangan, Bu. Tangan lima-limanya dipakai manfaat, betul? Nonjok bisa, nampar bisa. Coba kalau makan pakai jempol doang, 3 hari emak baru beres. Jempol buat siapa, Ajija? Buat pemerintah. Kegiatan kita disupport pemerintah, organisasi terbentuk pakai hukum, dijempolin, beres urusan, betul nggak? Telunjuk buat siapa? Orang sugih, orang kaya tuh, rumah yatim mereot, bagusin. Majelis taklim yang udah pada bocor, bagusin. Orang kaya tunjuk, kelar urusan, betul? Jadi tengah buat siapa? Aparat, guru, netral, nggak kemana-mana. Jadi manis buat pemuda, buat pemudi, dikasih cincin khidbah, dikasih cincin nikah. Ini kelingking buat siapa? Buat ibu-ibu kecil-kecil antep. Ibu mobil pakai apa? Pakai kelingking. Tapi namanya simbol, terkadang ada lawannya. Apa lawannya? Jempol sama kelingking, mana yang kalah? Jempol. Begitu pula pejabat pemerintah dikasih perempuan, diem. Betul? Diem, disuruh korupsi nurut gara-gara awewe. Telunjuk, suit sama kelingking, mana yang kalah? Kelingking. Begitu pula perempuan dikasih duit, menang. Betul. Jadi saya yakin ibu-ibu yang di Hongkong semua pada pinter nyari duit. Amin. Dia bilang, mana bapak nyimpen duit, ketemu sama bininya. Ya Allah, ketika perempuan sudah berdaya, berdiri di kaki sendiri, insya Allah tantangan kejam dunia bagaimanapun pasti akan mudah terlewati. Amin Allahumma. Jangan takut, Bu. Kadang saya kalau di mall, Ibu tahu mall? Tahu. Bukan memang. Ada satu kan ya, kalah ganteng sama suami saya, alhamdulillah. Kan suami saya keluarin, tapi yang dicolek ya, Bu ya. Pernah saya ke mall, ada seorang perempuan, dia gendong anak, bawa tas ransel gede banget. Dia bilang sama suaminya, Pak, minta duit dong, Pak, 20.000. Apa yang suami buat apaan lagi sih? Pengen beli judai. Ya Allah, sedih hati saya. Kenapa perempuan harus berdaya? Kenapa perempuan harus punya duit sendiri? Itulah kita nggak butuh sama laki-laki. Kalau pengen punya duit, pengen jajan apa sendiri pun pakai duit sendiri. Makanya jangan berkecil hati lah. Kita mah di luar negeri, orang mungkin bisa melihatnya sebelah mata. Jangan kita takut dengan apapun judgement dari mereka. Karena hidup kita, listrik kita bukan mereka yang bayar, betul nggak, Bu? Boleh saja, tapi yang penting gue punya duit, betul. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali pernah mengatakan, ketika kita melihat orang yang lebih tua, siapa tahu asar sujud mereka lebih banyak daripada kita. Ketika kita melihat orang yang lebih muda, dia nggak banyak dosa, ngelihatnya masih banyak kemungkinan buat mereka ibadah. Jadi ketika kita melihat orang tua, melihat orang yang muda, tetap husnuzon, insya Allah hati bakal tenang, hati bakal tentrem, Karena rumah tangga pun begitu, bukan karena harta akan habis mengenal dan binasa, betul kan? Bukan karena pangkat akan habis setelah masa. Bukan juga karena rupa yang cantik dan elok, karena kecantikan akan luntur dengan waktu dan mengenal batas usia. Yang akan abadi sepanjang kehidupan kita adalah nilai-nilai agama. Ketika waktunya sholat, jangan sampai kayak ibu-ibu di majelis taklim di Indonesia, subuh Kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib
kecapean isya Ketiduran. aman sholat. Ya, yang penting kita taat sama suami, taat sama perintahnya Allah. Ajija, kita ini taat sama suami, tapi disuruh maksiat sama suami. Contohnya gimana mama? Jangan dipakai jilbab, keluar pakai celana pendek dari terminal. Mending kalau cantik ke Ici, banyak goreng jengkolan. Dilihatin sama koko-koko dosa, nggak dilihat mau banjir. Itu si Ici mak keluar pagi-pagi. Ditanya sama kok mau kemana Ici? Olahraga kok. Mau ngapain olahraga ini? Dia jantung air sehat, kata si Ici. Kata si kok jantung lu sehat sih, jantung gua deg-degan. Ingat kata Nabi, idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu li anfusihim azab Allah. Jika perzinaan, riba merasuk di tengah-tengah masyarakat, maka dihalalkan bagi mereka, diturunkan azab Allah. Bukti belum lama Cianjur gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan kini masih banyak orang yang ngomongin virus, betul nggak? Sekarang waktu rumah sakit tadi ada ibu-ibu ngejajah, perutnya gendut-gendut. Saya nanya ibu kenapa bu? Kena virus Ajija. Virus apa bu? Virus corona. Kayak tahu hamil lah dia. Kenapa banyak bencana? Kenapa banyak musibah? Introspeksi melalui sebuah lagu. Orang sendiri diketawain. Bencana kerap melanda, sudahkah kita membaca mengapa bencana kerap melanda, berbagai musibah jadi berita, korban harta benda tak terhitungkan, bahkan korban jiwa tak terelakkan. Pertanda apakah ini semua? Ya Allah, mudah-mudahan kita dapat menjaga anak cucu keturunan kita semuanya. Amin ya Allah. Ibu kuat tadi sampai jam berapa bu? Jam 2 kuat. Sekarang udah jam 2 kurang seperempat. Ibu nggak capek kan? Enggak. Ya saya yang capek mah. Saya mau minum dulu boleh? Kemarin saya ngaji ke Papua bu, dikasihnya air putih. Alhamdulillah kesimsak coy, dikasih air teh. Minum dulu ya bu. Bismillah. Ya Allah, nggak ada gulanya apa ya? Gak apa-apa, udah jauh kali sama Alpama. Doain dah biar saya sehat, biar lengkap usianya. Harusnya hari ini saya gak ke Hongkong bu, harusnya hari ini saya ngaji ke Pelabuhan Aceh, cuma karena gak ada yang ngundang. Ngapain jauh-jauh ke Aceh gak ada yang ngundang. Akhirnya jangan capek-capek dong, nanti juga di-uploadin. Najis upload di sini gitu. Gak usah Mbak Lailatul, saya jangan diuploadin ya. Di sini lagi gak usah. Kalau Mbak Lailatul gak ada malunya gitu. Tapi doain mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan pakai manajemen bu, semenjak di Aksi Asia di Indosiar, saya sering ada di Islam Itu Indah di Trans TV. Nggak usah bola, jamaah, yang begitu tuh. Sekarang dibuatkan di TV One setiap jam 12 siang hari Minggu. Saya takut masuk TV, takut bu. Emang kenapa nih? Kesetrum. Tapi doakan mudah-mudahan kita yang ikhlas. Gak pakai manajemen. Ibu mau datang ke rumah saya boleh. Apa patokannya Ajija? Tuh di Kerawang Timur, arah Syekh Kuro. Tanya ibu mana Ajija? Ada rumah 8 tingkat sama mobil 8 biji. Rumah saya belakang rumah dia. Belum banget. Mau telepon SMS boleh. Kalau waktu lain kosong saya sehat insya Allah datang. Coba punten, kalau mau SMS jangan terlalu singkat ya. Suka bingung bacanya. Kadang-kadang Mbak Lailatul SMS bingung. Saya jawabnya walah. Ada lagi yang lebih singkat apa nih dia? Saya jawabnya XL. Apa tuh as? Assalamualaikum. Apa tuh XL? Salah. Yuk jangan ngawur, kita kembali ke laptop. Ya. Anak buah
dan takwa kita senantiasa kita jaga, kita rawat, karena al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kita lagi ngaji nih, naik semua iman. Pas pulang, kadang ada masuk TikTok, masuk TikTok, masuk lagi Instagram, ada yang joget, bang dodi, pada joget macam-macam. Ya, tetap kita jaga marwah kita, tetap kita jaga harga diri perempuan. Sebab punten, ketika kita menjaga marwah kita menjaga harga diri kita, insya Allah tidak bakal mudah diganggu sama laki-laki. Yang apalagi laki-lakinya tidak ada tanggung jawabnya, betul nggak Bu? Tapi kalau laki-laki punya iman juga, laki-laki yang senantiasa mau mendukin pandangannya, ngejaga kehormatannya, insya Allah tidak akan mau berani nyolek apalagi yang belum halal buat mereka. Insya mudah-mudahan semua di antara kita ini dapat keluarga yang sakinah mawaddah penuh rahmah, anaknya pun soleh dan soleha, rezekinya pun tambah-tambah barokah. Amin ya rabbal alamin. Mustafa baik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Berkah doa berjamaah, semoga rizkinya barokah, anaknya soleh soleha, matakan sakinah ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Gusti seerkan rizki dari ilmu dan pengerti, sama warga terus bersama gemari balok jinawi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Masya Allah, jadikan saksi ya Allah, kelak nanti kita dapat syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ini waktu udah jam berapa? Kita masih jam Indonesia soalnya. 11.48. Jam 12. Masya Allah, saya di sini masih jam setengah 11. Iya, 1 jam. Nanti kita disambung lagi jam 2 ya. Jam 2 insya Allah. Medina lagi jalan-jalan. Tadi saya mau tampil anak saya. Mungkin saya mau buka satu sesi pertanyaan kali ya. Oh, di akhir nanti. Akhir. Oh, ada door press. Door itu tembak, press itu door press. Kira pas dapat pak duduk gitu. Alhamdulillah. Oh, hadiah utamanya umroh. Bayarnya cuma 1 juta. Ditunggu di pelabuhan. Jadi ibu berenang. Biasa nyampe Jeddah tinggal nama doang. Urusan ke Mekah bukan urusan kita yang mau, tapi urusan ke Mekah Allah yang mau. Bukan semata-mata duit banyak, sawah lega. Di Indonesia, di Karawang, sawahnya puluhan hektar, duit puluhan miliar. Ke Amerika nyampe, ke Mekah kagak nyampe, betul nggak? Tapi tukang bubur, tukang bau, tukang bubur 3 kali berangkat haji sulam. Itu mah pasangan sinetron dong kan. Apa buktinya Adijah kalau Allah yang mau? Nabi Adam, gak ada bapak, gak ada ibu, Allah yang mau, ada Nabi Adam, betul nggak? Nabi Isa, gak ada bapaknya, ada ibunya doang, Allah yang mau, ada Nabi Isa. Makanya di Indonesia banyak perempuan gak mau kalah sama Siti Maryam. Oh, gak ada bapaknya. Jadi urusan ke Mekah bukan urusan kita yang mau, tapi siapa yang mau? Allah.
semata-mata selagi ada niat dalam hati. Mudah-mudahan kita nasib ziarah ke Mekah sama Madinah. Amin ya Allah. Kalau di Indonesia nunggu ke Mekah mesti perlu puluhan tahun. Kalau di Hongkong udah ada yang pernah nyoba mungkin daftar haji langsung di Hongkong. Langsung. Bisa Langsung. Iya. Gak usah itu daftarnya. Gak usah antri. Ada agennya di sini, tapi harus punya visa Hongkong. Iya. Bisa tinggal di Hongkong. Iya. Boleh saya daftarin, saya jadi visa Hongkong aja di sini. Kan, walaupun kita di negara yang non Muslim, tapi kemudahan itu bisa datang dari mana saja, betul nggak Bu? Bukan hanya di Indonesia, Tahanus Biriman. Dulu saya 5 tahun belajar di Al Azhar University Mesir. Ibu tahu Mesir? Belasannya Koblo. Ya. Di Mesir memang mayoritasnya Islam. Indonesia pun mayoritasnya Islam. Tapi kalau ingin menemukan kehidupan yang Islami, bukan datang ke Mesir, bukan datang ke Indonesia, tapi bisa datang ke Jepang. Di Jepang bagaimana kebersihan, bagaimana tepatnya waktu seseorang. Tapi kalau di Indonesia acara jam 10, molornya bisa jam 11, sampahnya di mana-mana. Jadi kehidupan Islam itu bukan hanya kita di kampung sendiri, justru karena kita keluar, bahkan Allah perintahkan Allah perintahkan kita keluar untuk melihat sekeliling bumi, untuk menjadikan pelajaran buat kita semua. Betul nggak Bu? Di Guangzhou, di Cina ada salah satu makam sahabat Nabi, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau misalnya di Indonesia, mana iya kita dekat sama makam sahabat, harus datang ke Mekah ke Madinah. Indonesia nggak punya tempat mustajab, Hongkong nggak punya tempat mustajab. Tempat mustajab cuma ada di Mekah dan Madinah. Kadang pun tentu di Indonesia ini banyak. Ada pohon jatuh pisangnya, ada 10, ada 12 dikeramatin. Ada tiba-tiba air keluar dari pipa, atau bukan dari pipa, tiba-tiba airnya diambil jadi mandi semuanya. Ya, padahal itu syirik. Indonesia nggak ada tempat mustajab, adanya waktu mustajab. Hongkong nggak ada tempat mustajab, adanya waktu mustajab. Waktu mustajab doa kapan Ajijah? Malam Jumat, malam awal bulan Rajab, malam Idul Fitri dan Idul Adha. Juga ada yang mustajab doa ketika wukuf di Arafah. Wukufnya kita nggak bisa di Arafah, tapi waktunya kita dapat. Hongkong tanggal 10 Zulhijjah sama waktunya Zulhijjah, sama waktunya tanggal 10. Kita doa dikabul. Ada satu yang nggak bakal dikabul doanya Allah adalah orang yang punya ragu kalau keinginannya bakal dikabul oleh Allah Subhanahu. Makanya jangan ragu, harus yakin ketika kita minta sama Allah. Allah tuh nggak kayak makhluk. Makhluk dipinta banyak ngambek ya, betul nggak? Betul. Iya sekali 2 kali dibantuin habis itu. Tapi ketika Allah ada seorang hamba yang meminta sama Allah, hambanya datang 1 langkah, Allah berlari kepada hambanya. Mana ada yang lebih dekat dengan hambanya dengan seseorang kecuali Allah Subhanahu, lebih dekat dengan urat nadi kita. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Hari ini Aziza berangkat ke Hongkong, ketemu Mbak Lailatul, ketemu Ibu Eni, ketemu sama Nikita Mirzani, sama Syahrini. Allah tentukan semua. Mana ada, nggak ada di luar kendali saya. Ibu 30 tahun di Hongkong, ibu nikah sama orang Hongkong. Mana ada kepikiran keluar rumah, biasanya kita ketemu sama es nonong, ketemu tukang es cendol. Tiba-tiba sekarang staycation di jembatan Bidadari. Tadi mana tuh ada ketua di jembatan Bidadari gitu. Ya, ada foto bareng patung Bruce Lee. Gitu. Ada yang bisa kita jangkau. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu. Allah bisa menjadikan siang kepada malam. Tadi ada yang nanya, Mbak Aziza, apa sih definisinya jodoh? Kok kita bisa misah? Kok kita bisa cerai sama pasangan sebelumnya? Allah katakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan
manusia dari jenis perempuan dan laki-laki. Allah ciptakan, ketika Allah kata khalaqa dalam kitab tafsir tidak ada hak intervensi manusia. Jodoh, rezeki, maut, apalagi semuanya ketentuan dari Allah Subhanahu. Tidak ada yang bisa. Siapa tahu ibu sedang di Hongkong, besoknya jadi istrinya Raja Salman. Siapa tahu besok tahu kawin sama si Salman Khan. Khalaqa. Iya, Allah ciptakan, nggak ada yang bisa. Apakah ibu bisa menciptakan langit dan bumi? Nggak bisa. Menciptakan mengganti siang kepada malam, malam jadi siang. Nggak bisa. Apa yang dijadikan buat manusia? Ja'ala mawaddah warahmah. Ja'ala. Khalaqa, Allah yang ciptakan, tidak ada hak intervensi manusia. Ja'ala, ada hak campur tangan manusia. Apa ja'ala mawaddah? Ketika orang nggak demen sama suaminya, nggak demen sama istrinya, bisa kita dandan, alis, dikerang-kerangin. Ya. Ja'ala ada lagi kita menciptakan perhatian, bukan di stasiun, perhatian. Ada intervensi manusia, itulah ada kalimat khalaqa dan ja'ala. Kita dibayar saja, apapun kita korbankan untuk suami. Ini duit setiap bulan gaji dikirim sama suami di Indonesia, suaminya kawin lagi. PA. Ya, itu bukan ketentuan kita, tapi urusan dia sama Allah Subhanahu. Khudil afwa wa'mur bil begini Bu. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Kata Allah dalam Al-Qur'an, khudil afwa, kasih maaf. Berikanlah maaf. Kalau kata orang Sunda mesti asa ahampura. Maafin orang yang punya salah sama kita. Tapi kadang orang yang punya utang kita tagih gerakan dia. Dia yang masukin pisau, darahnya kena kakinya, tapi kita yang suruh minta maaf. Kata Allah, khudil afwa, maafin. Orang yang punya hati pemaaf, enak hidupnya. Betul nggak Bu? Makan enak, kosan 2 bulan belum dibayar, nyantai. Tapi kalau orang yang punya dendam di hati, bibirnya menyong kayak orang stroke. Khudil afwa, kasih maaf. Wa'mur bil 'urfi, tetap kita berikan, suruh mereka mengerjakan kebaikan. Ajijah kita udah minta maaf, apalagi lebaran kita datang ke rumahnya, tapi kagak dibuka. Yang ada dicemberutin mulu. Gimana sih kita mesti gimana? Kata Allah, wa'rid 'anil jahilin, cuekin, antepin orang yang jahil. Siapa orang jahil? Orang yang bodoh. Urusan kita, Allah memberikan kita perintah untuk memberikan maaf. Sementara orang yang gak mau maafin kita, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya ayat itu, kita pakai, itu enak. Mau dibeli, kita maafin aja. Bahkan kata satu kaul sahabat, jikalau engkau ingin mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi, jikalau engkau ingin mendapatkan syafaat dari Rasul, samih kullu man adza, maafin orang yang pernah nyakitin hati kita. Susah aja, susah, karena jaminannya masuk surga. Masuk surga enak. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Apa-apa yang mata kita belum pernah lihat, apa-apa yang telinga kita belum pernah mendengar, semuanya ada di dalam surga. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu udah masuk waktu zuhur, nanti kita sambung lagi setelah zuhur, setelah isoma dengan program yang sama, dan jangan kemana-mana. Istirahat sekarang apa? Belum? Masih terus? Ya, terus 12.30 lah. Oh boleh, berarti sekarang. Oke.
Tadi udah saya sampaikan, manja bil hasanah falahu asyru amsalha. Barang siapa mengeluarkan satu kebaikan, kata Allah bukan berkurang, bakal dibalas 10 kali lipat. Panitia inisiatif pengen gelar sorban sambil sholawat bareng-bareng. Sodako jariah sekarang mau kata saya $1, $2. Yang penting kita niat ikhlas karena Allah, insya Allah Allah lipat gandakan. Bukan hanya sekarang $1 besok diganti $10, tapi bisa jadi yang tadinya mungkin hari ini bakal dapat penyakit, Allah hilangkan. Harusnya hari ini dapat musibah, Allah jeda karena dengan sedekah jariyah. Sallallahu wasallam, sallu alaihi, sallallahu wasallam ala Taha, sallallahu wasallam ala Yasin, ala Rasulillah, salatu wassalamullahi ala Taha Rasulillah, salatu wassalamullahi ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, ilahi salim salimil ummah, amin, minal afati wan nikmah, ilahi salim salimil minal afati wan nikmah, wa min hammin wa min ummah bi adil badri ya Allah, ya salatullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ibu pengen mengambil mangga susah, mesti pakai alat. Pakai apa namanya? Galah, gantar, genter, taraje, itu bahasa Arab namanya al-wasil. Jadi pengen hajat kita dikabul, banyak kita wasul, utamanya sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sholawat buat Nabi. Apa makna Allah sholawat buat Nabi? Kata Imam Jalalain, Allah sholawat ke Nabi ayat rahmatun, kasih sayang Allah kepada Nabi. Malaikat sholawat kepada Nabi ayat maghfiratun, malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk Nabi. Walaupun Nabi kita maksum, terbebas daripada dosa. Sementara kita sebagai umatnya ayat doaun, wasilah doa kepada Allah Subhanahu.
Ibu pengen ke Sancoy, nggak punya jalannya, nggak tahu naik bus apa, BPJS nggak ada, BPJS, JPS, JPS-nya orang gelap, nggak tahu. Tapi karena ada Mbak Lelatul, ada Mbak Eni, ada panitia, anterin dong ke sana, kira-kira nyampe apa enggak? Nah, begitupun wasilah doa. Banyakin sholawat untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jeda sekarang, udah azan lah. Oh, azannya 12:30. Masih lanjut kalau begitu. Lanjut ibu, jauh-jauh dari Karawang ya. Saya kaget ketika dapat informasi Bunda mau nggak ngaji ke Solo. Wih, terus saya ngomong cincung. Al-kalam nisfu doa. Kalam, ucapan itu sebagian daripada doa. Jadi ucap yang baik-baik. Dulu ketika saya kalau lagi ceramah saya bilang gini, saya nggak bisa lama-lama. Habis ini saya ada undangan dari Perdana Menteri Malaysia dalam rangka khitanan si Upin dan si Ipin. Gak lama, jeda berapa tahun yang akan datang, ada Menteri Keagamaan Negeri Sabah, Malaysia. Tahu-tahu saya diundang ke Malaysia. Yang kedua, saya biasanya kalau ceramah manggil nenek-nenek. Kali depan kagak ada nenek-nenek, semuanya anak gadis 17 tahun semua. Saya bilang, Bu, saya tes dulu, takut dari Wuhan. Lah Wuhan di Cina. Haji aja sekarang tanggal 18 ya ngaji di Cina, di Hong Kong. Makanya semua perkataan itu yang baik-baik, karena siapa tahu kalau nisfu doa, perkataan itu adalah doa. Apalagi contohnya Ajija. Ibu tahu Imam Sudes, Imam Masjidil Haram. Dikisahkan beliau anak degil, wader. Pernah suatu saat ibunya udah masak, capek-capek, mau ada tamu kerajaan Saudi, tahu-tahu masakannya keluar semua, gara-gara ulah anak kecil namanya Sudais. Ibunya ngomong, dasar si Sudes nih, Imam Masjidil Haram saya doain. Dasar nih, Sudes nih, saya doain kamu jadi pemimpin imam seluruh dunia. Karena perkataan seorang ibu, jadi Imam Masjidil Haram. Ibu lagi kesel sama anak. Dasar, saya doain kamu jadi presiden. Dasar, abis itu saya doain kamu jadi kiai terkenal yang soleh. Jadi perkataan dan sebagian doa. Imam itu dasar lu, pakai hitam untuk jadi hidup. Ya Allah. Karena ada hak keluarga al-walid, hak anak terhadap orang tua. Satu, tidak ditunaikan, kelak nanti dituntut di yaumil qiyamah. Apa yang pertama, ayyuhsina ismahu idzawi. Ibu punya anak kasih nama yang ada artinya. Jangan jadi keramang Bu, mentang-mentang UMR tertinggi di Indonesia kasih nama anak kayak orang Cina. Saya nama anak ini Lindung. Bocah keder gitu. Sekarang pakai celana besoknya orang. Ajija kitanya orang kota harus gaul. Emang siapa nama anaknya? Hernia. Hernia kalau kata orang kota, kata orang kampung burut. Itu bocah cacingan banget. Tapi jangan terlalu so eksklusif ya. Ajija kita harus Arab. Manggilnya Akhi Uhti. Emang siapa nama anaknya? Ijroil. Anaknya lagi sakit kapan papa Ijroil datang. Boleh Pak Bodar kan? Ini anak kenapa susah dibilangin? Ini anak kenapa penyakitan baik? Karena nama adalah sebuah doa. Yang kedua, falyuhsin adabahu. Berikan didikan yang baik. Masukin pengajian, masukin ke pesantren ya. Guru ngajinya ikhlas Bu. Ngaji huruf Al-Quran mim batalate patang mim domamu mantap. Dari dulu sampai sekarang ada nggak di Pemda, di Pemprov guru ngaji demo minta kenaikan gaji? Ada nggak? Ya. Saking ikhlasnya guru ngaji, makanya kita biar sayang sama guru ngaji. Ibu sama sayang sama guru ngaji,
sayang deh, kalau mau kasih juga sayang deh. Anak jauh dari agama, ya Allah, hati menjerit. Apa? Lagi musim anak alay Bu, di Indonesia lagi musim anak alay. Anak alay Pak, kalau udah ngomong mata lagi melotot, dia lagi keluar lo gue bapak lo, bapak gue lain. Manggil mana ke nyokap, manggil bapaknya bokap. Neneknya keluar di dapur ini kecap. Deh kalau ngikutin orang bule sih dilihat dulu. Orang bule ini pantes, kulitnya putih, bule. Tontonnya juga data, naga, harimau, orang tubuh ireng, kulit ireng, tato udah sawah. Rambutnya dimerahin kayak buah bakso. Pakai anting, mending emas mah hadiah ciki. Masuknya ke Alfa sedang dibuka. Masuk ke Alfa sedang dibuka. Pulang dari Alfa kena AC dari rumah ditaruh masuk angin. Ibu, di Indonesia banyak tuh sepanjang jalan, apalagi di Pantura. Si Ici pakai celana pendek, pacaran sama si Sarkim. Darling yang bodoh orang Eli. Pacar pegang gitar Bu, ya ini pacar pegang gitar ya Pak. Masa ini pacar pegang rebana. Emang ini kosida. Jadi si Sarkim itu demi cintaku pada ke gunung pun ikut denganmu, walaupun harus ku seberang laut dan barat. Kau tahu? Bapak belokok lagu apa itu ya? Diterusin sama si Sarkim. Bulan madu di awan biru, tiada yang ganggu. Di jauh masih odang. Kenapa gembur? Ternyata udah gak tahan. Senggol-senggolan. Dipanggil. Makanya udah gak aneh, zaman sekarang nikah baru 2 bulan udah hamil 8. Biasanya ibu-ibu nih, kalau punya anak perawan ada yang ngapel, bangga banget, anak kita udah laku. Komentar baru sama pacarnya kemana mak ke Curug. Itu bocah pulang di Curug seminggu 2 minggu. Dibilangin sama bapaknya nggak salah mah masuk angin Curug. Gak beres-beres Bu, itu anak tahamnya dibawa ke bidan 2 bulan. Na'udzubillahi kamin syahwatin sa'atin awrasatul husnan tawila. Sayyidina Ali pernah berkata, betapa sering kesenangan sesaat meninggalkan derita dalam waktu yang tidak singkat. Pacaran enak sehari 2 hari, tapi sampai sekarang ada penyakit gak ada obatnya. Apa? AIDS. Oleh karena hati-hati, ya, Allah cantumkan dalam Al-Quran. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Kata Allah dalam Al-Qur'an, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, hendaklah kalian tetap di rumah. Artinya apa? Boleh keluar tapi dengan alasan tujuan yang sesuai dengan syariat. Kerja sesuai dengan syariat, izin orang tua, izin suami. Kita baca tawakal tu ala Allah, senantiasa ia fi sabilillah. Surga ini bukan untuk orang yang di masjid tok. Surga ini bukan untuk orang yang di majlis taklim tok. Surga ini bukan juga orang yang bergelar titel kiai, ulama, dan tokoh. Tapi senantiasa ibu kerja, senantiasa ibu melangkahkan kaki jauh dari keluarga, tapi niat karena Allah, niat terhindar dari kemiskinan, niat untuk memperjuangkan anak-anak, maka itu derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu dibandingkan orang duduk di masjid tapi demen ngomongin orang, nyinyirin rezekinya orang. Sebab punten Bu, kalau di Kerawang juga banyak. Kalau
kalau ngaji jangan ketawa. Nanti kalau ketawa masuk neraka. Atau saya jin di neraka kapan ada yang ketawa? Betul Bu? Kita lagi nih, ajinya pengen nyanyi, ayo. Pengen ketawa, jangan ditahan. Tentu nahan ketawa, gondokun segede helm. Di Kerawang ada Sule, ada Tukul, nggak ketawa-tawa mah, ngegayot di bawah bibirnya, di bawah ke UGD, dibelek keluar ketawanya, wah, hidup tanpa sedih hampa rasanya, betul Bu? Ya Allah, kita begini aja kalau tepuk tangan gimana? Ada ikhtilaf. Ikhtilafnya zaman dulu orang Yahudi kalau ada orang Islam berangkat ke masjid dikeprok-keprokin. Keprok-keproknya apa maksudnya? Ngeledekin. Tapi senantiasa kalau misalkan zaman sekarang apresiasi, lagi sholawat atau lagu nasyid atau mengagumi sesuatu yang tidak dapat lupa ibadah, tepuk tangan yang mau baik, tapi jangan kebanyakan ntar yang ada keramaian, takut disangkanya itu orang demo apa ngaji, ya itu namanya ikhtilaf. Mau tepuk tangan boleh, mau diem banyak monggo, ya itu mah hak masing-masing baik. Karena semuanya ikhtilaf. Ajunya nyanyi haram, lagu haram nih. Kata saya sama dia ngomong begitu sebabnya dia kagak bisa nyanyi. Itu kata. Betul Bu? Hidup tanpa sedih hampa rasanya. Nabi dulu dari Mekah hijrah ke Madinah jauh, sekarang mah enak. Dari Mekah ke Madinah naik bus 6 jam, naik kereta cepat 2 jam. Dulu pakai onta, nyampe ke Madinah pakai dum, disambut apa tuh dum? Rebana. Alaina min sadiyatil wajah syukru alaina wada'a billadina ya, kata Imam Nawawi, sejauh tidak dapat lupa kepada Allah, monggo baik. Asal isi lagunya jangan dapat lupa ibadah. Yang gimana dapat lupa ibadah? Cinta satu malam. Ya, iya. Jadi selagi ada lagu, ada nasyid yang menggugah semangat kita, yang mengingatkan kita kepada kebesaran Allah, maka lupa. Imam Ghazali itu mengatakan orang yang jauh dari seni, orang yang jauh dari nasyid, maka hidupnya hampa. Jadi selagi ada seni baca tilawah enak. Tadi katanya ada Korea ngajinya enak tuh. Kalau pakai seni enak. Kalau nggak pakai seni, masya Allah, yang ada puyeng ngeblong. Kita begini ya, jangan terlalu nanti. Kalau di Kerawang suka pakai saweran. Tradisi pantura. Daripada saweran di Jaibongan, bedain saweran di Pangaji, lebih langsung manfaatin Tadi yang kedua, hakul walid ayyuhsina ismahu idzaulid, dikasih nama yang baik. Yang kedua, fal yuhsin adabahu, berikan didikan yang baik. Yang ketiganya, fal yatazawwaj idza balagh, dinikahin karena sudah balik. Tunai semua kewajiban orang tua. Tinggal kedua orang tua ngedoain anak-anaknya biar dapat mengarungi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Cukup tanggung jawab itu. Oh di Indonesia kebalik sekarang Bu. Orang tua udah empot-empotan ngawinin anak. Anaknya laki belum bisa usaha, malah yang ada nggak pengen usaha, bilangnya tanggung jawabnya orang tua. Pernah ya? Saya tekankan tanggung jawab orang tua sampai ia menikahkan. Setelah ia menikahkan, tanggung jawabnya sebatas mendoakan, sebatas memberikan nasihat. Kalau untuk masalah biaya, biarkan mereka berjuang sendiri. Ada lebihnya, boleh kita bantu. Nggak ada pun, ya jangan sampai mulihin emaknya. Kadang emaknya disuruh gawe, anaknya dia main gapleh baik. Bilangin, kalau masih ada yang main gapleh, nanti di akhirat tangannya panjang sebelah. Masa sih akhirnya ini? Ibu di dunia aja udah kelihatan kalau main gapleh.
Akhirnya tadi pagi di akhirat panjang sebelah keplek gitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Dijaga. Kalau di alam kubur kan tenggelam ya. Di alam kubur dibangun lagi, tergejebak, diraba muka, hidung ada kapasan, diraba udel ada kapasan, apalagi bu, aku bawa lagi yang disebutin. Tapi kalau ahli kepengajian, ahli kebaikan, gak bakal gelap di alam kubur. Ada satu cahaya datang, jangan takut. Emang ini siapa? Kan pahala kamu ngaji. Lah kok melempem, lah ngaji belang bentol. Udah, jangan takut. Emang ini siapa? Ini pahala saudara. Kok sama melempem, lah saudara lagi mesti ngomong-ngomong baik. Di mana mengamalkan amal kebaikan dan bakal gelap di alam kubur, kelak dijadikan makomnya raudhah min riyadul jannah. Amin ya rabbal. Hidup ini apa sih bu? Dua kuncinya, satu sabar, yang kedua syukur. Orang kaya diuji sombong apa enggak, betul nggak? Orang sombong, ya Allah, udah sering banget kita lihat. Korun, ibu tahu korun? Orang ada di Mesir zaman Nabi Musa dikasih kekayaan yang luar biasa, disuruh zakat sama Nabi Musa nggak mau, akhirnya dikelepin sampai ke ujung tenggorokannya nggak mau taubat juga, sampai di ujung dagunya pun dia nggak mau taubat juga, sampai sekarang terkenal kalau kita dapat harta di bawah tanah disebutnya harta karun. Orang sombong siapa lagi? Fir'aun. Mentang-mentang bisa membangun piramid, mengaku ia sebagai Tuhan, akhirnya dikelepin juga di Dead Sea, di laut mati. Sekarang ada bu, kalau di Mesir ibu mau ngeliat Fir'aun mahal. Emang kenapa mahal? Beli tiketnya. Udah matinya aja Fir'aun masih mahal. Orang yang sombong, orang yang ujub tentang duniawinya, gak bakal semangat. Apa yang perlu kita sombongin? Kalau nggak ada ruh di dalam tubuh kita, jadi bangkai, betul bu? Kalau aib kita tidak dibuka, tidak ditutup oleh Allah, mana ada yang mau dengerin saya ceramah? Mana ada yang mau berdampingan sama itu? Kalau ngomongin orang, sama kayak lagi makan bangkai saudaranya sendiri. Kebayang, bangkai dimakan, belepotan dalam kemana-mana. Kira-kira ada nggak yang deketin? Gak ada. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, ingat ladaina raqibun atid. Ada pencatat amal, raqib dan atid. Mau melakukan sesuatu, ingat, dipikir 2 kali. Kelak semuanya kita dimintai pertanggungjawaban sisi Allah Subhanahu. Orang kaya diuji dia sombong atau enggak, orang melarat pun diuji dia sabar atau enggak, betul bu? Ada ibunya istrinya soleha, suaminya kawin baik. Ada suaminya soleh, bininya ngayal baik. Momotoran be, momotoran. OTW be, OTW. Ada yang begitu ada? Ada. Mana? Nggak hadir. Suami sakit, bukan diurusin, sibuk dipotokin, bikin status cepat sembuh ya, cepat sembuh ya, baik. Semuanya diuji. Ada suaminya baik, istrinya soleha, anaknya ruji, betul? Ada anaknya pun soleh, keluarganya soleh, tetangga ribut. Jadi di alam dunia, selagi kita masih bernafas, ketenangan, ketentraman, itu hanya akan lahir, turun, naik, nanti ada musibah, ada ujian. Justru bersyukur ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, tandanya Allah masih memperhatikan kita. Ada namanya istidraj. Apa tuh istidraj? Akhirnya tuh orang kaya, sugih, duitnya gak habis-habis, padahal gak suka potong gaji TKW. Tuh orang kaya, mobilnya berjajar, rumahnya gede, bininya juga gede. Dan padahal dia ngambil hak orang. Tapi kok gak dihukum sih? Itu namanya istidraj.
Allah sengaja memberikan kelonggaran harta, terus diulur, kelak nanti di neraka jahanam tempat yang paling di bawah. Na'udzubillahimin, dikasih sakit gigi, jadi ingat kan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, zikir baik, dikasih nikmat boro-boro, betul nggak Bu? Sengaja Allah tuh pengen kasih tahu mau sampai kapan lu kagak lagi sama Allah, mau sampai kapan jauh lagi sama Allah di alam dunia, jangan ke alam dunia, alam akhirat juga kelak nanti di yaumul kiamat tidak ada yang dapat menolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hayatul baharillah, kita serahkan hidup dan mati kita kepada Allah Subhanahu. Kasih bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ternyata seringkali kita lupa, seringkali kita lalai. Kalau lagi sendirian sholat baca qul, tapi kalau jadi imam jadi baca al-baqarah. Ya, ingat segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku udah datang ya, Medina. Ini langsung tutupin. Dan kecil banyak di sini. Ada orang yang lewat ngeliatin ke yang lewat. Alhamdulillah. Jadi segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi kita mengisi dengan zikir, mengisi dengan sholawat, enak Bu, dicoba ya. Setiap hari dicoba baca sholawat paling tidak 1000 kali. Adia sholawatnya gimana sih? Sholawat tuh bukan sholawat yang kadang mohon maaf di Indonesia sering banyak Muhammadun, atau Muhammadun Nabiyuna tapi jadi sholawat boleh dengan lagu apapun, tapi ingat jangan sampai mengurangi rasa cinta dan takzim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. 1 kali, 2 kali, bisa 100, bisa 200, bisa 1000 kali. Alhamdulillah. Nanti rasakan dahsyatnya ketika kita mendawamkan sholawat. Satu, lisan kita jadi mudah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu. Diberikan penjagaan oleh Allah yang ternyata mungkin lisan ini bisa nyakitin orang, yang mungkin lisan ini bisa ngomongin orang, Allah selamatkan dengan berbanyak sholawat ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Hati yang tadinya kadang resah, gelisah, udah qadratullah, udah sunatullah. Allah bilang وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, Allah berikan minal khauf, ada rasa takut, takut mati, takut miskin, takut kagak ada jodoh, takut gak punya anak. Ada sunatullah, Allah berikan rasa takut. Khauf wal ju', lapar, takut gak punya duit, takut gak punya makanan. Apalagi minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal, gak punya harta, wal anfus, takut mati, wasamarat, takut paceklik, gagal panen. Tapi apa kata Allah? Wa basyiris sabirin, beritakanlah kepada mereka orang-orang yang sabar. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at, apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata, apa-apa yang belum pernah didengar oleh telinga, yaitu indahnya syukur. Dunia sementara, kalau kita nyelupin tangan di atas lautan, keluar cuma langsung cepat kering. Begitulah hakikatnya dunia. Tapi apa yang kekal abadi? Zikir kita, baca Quran kita, walaupun sedikit yang penting awal. Saya contohin, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Jadi mau baca Quran, kalau suami gak pulang ke rumah, baca Quran, kalau ada janda baru namanya si Oda. Ya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Barang siapa yang membaca Al-Quran kata Allah, maka baginya kebaikan. 10 kebaikan untuk huruf alif, 10 kebaikan huruf lam, 10 kebaikan untuk huruf mim. Jadi alif lam mim bukan 10 tapi 30 kebaikan. Mana ada bacaan di alam dunia dilipat gandakan kecuali kita membaca Al-Quran. Al-Quran kelak akan menjadi saksi, kelak yang akan memberikan syafaat oleh Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Boleh dipanggilkan Ananda Medina? Nanti siang. Sekarang stop. Oke, baiklah kalau begitu. Sudah ada Ibu Zara di belakang. Ya, habis ini jangan kemana-mana, kita saksikan dalam program yang sama. Sekarang udah waktu zuhur? Sudah, alhamdulillah. Kita baca Kafatul Majlis untuk majlis yang pertama, nanti disambut lagi setelah sholat dan makan. Jangan lupa lipstick tetap on, harus tetap langsung, bedak taplok harus tetap stay tune ya. Muslimah harus wangi, muslimah harus cantik, karena pakaianmu adalah dakwahmu. Siapa tahu orang melihat orang Cina, ya Allah, cakep banget Mbak Duriatun. Jadi masalah dia bisa masuk Islam, dakwah dapat pahala. Amin ya Allah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di tanda kabul doa diangkat tangan sama-sama. Ada yang namanya tolak balak. Apa namanya tolak balak? Balikin satu, angkat. Dadah. Dari kelinci, polisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis. Alhamdulillah untuk sesi